Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, hari-hari ini masa tahun baru saya mengalami begitu banyak sukacita yang luar biasa yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya. Nah, hari ini saya akan membicarakan tentang buku 2 chapter 3 lanjutan yang kemarin, bagaimana Tuhan begitu mencintai kita sehingga Tuhan menjadikan jiwa kita sebagai tempat tinggal yang paling menyenangkan bagi dirinya. Santa Teresia dari Avila ingin melihat bagaimana bentuk jiwa kita, dan Tuhan menunjukkan kepada kita, kepada dirinya, bahwa jiwa manusia itu seperti sebuah puri yang besar sekali, istana yang besar sekali, terdiri dari 7 ruangan yang melingkar. Lingkaran pertama, kedua, ketiga, sampai di pusat lingkarannya adalah ruang yang ke-7. Di situ Tuhan hadir, dan puri itu, istana itu terbuat dari 1 butir berlian. Dan kita tahu bagaimana berapa harga sebutir berlian yang besarnya sebesar puri atau istana. Jadi Bapak Ibu, dibandingkan dengan jiwa manusia, seluruh dunia ini dia bisa dikatakan sebagai sampah yang tidak berharga. Sekalipun jiwa itu dikemas dalam wadah seorang pengemis, tetap jiwa itu lebih berharga, jauh lebih berharga dari seluruh dunia ini. Dibandingkan dengan, Paulus mengatakan, dibandingkan dengan seluruh dunia ini, maka dibandingkan dengan jiwa kita ini, maka seluruh dunia itu hanya sampah belaka yang tidak berarti. Paulus juga mengatakan bahwa dulu yang aku anggap sebagai yang begitu berharga, yang aku genggam, yang harus aku pertahankan, ternyata sekarang aku menyadari itu semua sampah yang tidak berharga sama sekali. Maka aku membuangnya. Hanya Tuhan saja yang berharga. Saint Bernard mengatakan, Tuhan, kemana aku harus pergi? Ketika aku terbang, ketika aku menjauhi Engkau, Engkau mengejar aku. Ketika aku membelakangimu, Engkau menghadirkan dirimu di hadapanku. Ketika aku menghina Engkau, Engkau justru memohon kepadaku. Tidak ada hinaan atau celaan yang dapat menghalangimu untuk bekerja tanpa lelah, membawaku pada pencapaian apa yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak dapat dipahami oleh hati manusia. Jadi dari doa-doa Saint Bernard ini saya menyadari, dan saya juga bangga menyebut diri sebagai sampah di tangan Tuhan. Bagaimana manusia itu begitu buta, memperlakukan manusia sesamanya sebagai sampah, padahal di dalam jiwa setiap manusia, sekalipun dia pengemis, itu ada jiwa yang begitu berharga, seperti sebuah batu berlian yang besarnya sebesar puri, sebesar istana. Berapa harga batu berlian yang besarnya sebesar istana dengan 7 ruangan yang sangat besar. Sayang sekali bahwa banyak orang yang menjual jiwanya, menukar jiwanya dengan sesuatu yang sangat tidak berharga, sehingga dia tidak memiliki apa-apa lagi. Bahkan dirinya pun menjadi tidak berharga ketika dia lebih memilih hal-hal duniawi daripada Tuhan. Santa Gertrudis sering juga melakukan tugas-tugas untuk yang hal-hal duniawi. Dia sering melakukan kegilaan-kegilaan yang menurut dia sudah melampaui batas sebagai seorang manusia. Tetapi ketika dia melihat kejiwanya, Tuhan ada di situ. Tuhan tetap hadir dan menunggu. Tuhan mengatakan, aku akan memberikan sukacita kepadamu, seperti seorang mempelai yang selalu berkorban, menarik
kita mempelai wanitanya untuk dicintai, untuk diberi sukacita, untuk dibahagiakan. Mengapa kamu memilih untuk hidup menderita? Mengapa kamu memilih untuk hidup seperti ular yang menelan debu dan abu seumur hidupmu? Mengapa? Mengapa kamu menghiasi menjauhkan diri dari aku, kata Tuhan, dengan membiarkan hidupmu penuh dengan penderitaan dan air mata? Tetaplah setia pada Tuhan, maka kamu akan diberi kemuliaan yang tidak pernah bisa kamu bayangkan di dalam hidupmu. Ya, ini saya bacakan juga doa dari Santa Gertrudis, ya. Sebagaimana Engkau telah melimpahkan kepadaku rahmat yang pertama tanpa imbalan apapun dari pihakku, aku mengalami kekambuhan yang lebih buruk dari yang pertama, bahwa aku sudah begitu kau cintai tetap selalu jatuh dari dalam dosa, dan aku merasa tidak layak untuk kau cintai, ya Tuhan. Aku tidak layak untuk menerima Engkau, menerima segala kebaikan-Mu. Engkau berkenan memberiku sukacita hadirat-Mu tanpa henti sampai saat ini. Sekalipun aku berdosa, sekalipun aku menjauh darimu, Engkau terus-menerus memberikan sukacita kepadaku. Engkau memberikan segala yang baik bagi hidupku, dan segala puji dan syukur kepadamu sebagai sumber kebaikan. Semoga berkenan kepadamu agar Engkau berkenan memelihara rahmat yang berharga ini di dalam diriku. Aku mempersembahkan kepadamu doa yang luar biasa yang telah Engkau ucapkan pada saat Engkau berkeringat darah di Taman Getsemani, menunjukkan bagaimana Tuhan mencintai kita dengan cinta yang luar biasa. Dengan cinta yang membara dari keilahian-Mu dan pengabdian murni-Mu yang begitu luar biasa, aku memohon kepadamu berdasarkan doa yang sempurna ini untuk menarik aku. Tariklah aku, Tuhan, sepenuhnya ke dalam diri-Mu, ke dalam dekapan-Mu. Jadikan aku sesuatu yang tidak terpisahkan lagi dengan diri-Mu, ya Tuhan. Bahkan ketika aku melakukan suatu tugas-tugas, hal yang berhubungan dengan hal-hal duniawi, maka jagalah aku, ya Tuhan, agar aku tidak larut pada hal-hal duniawi, dan ketika selesai aku melakukan tugasku, aku tetap kembali kepadamu, sehingga aku dapat melakukan segala sesuatu, entah itu yang duniawi atau rohani. Segala sesuatu aku lakukan untuk kemuliaan nama-Mu saja, ya Tuhan, dengan cara yang paling sempurna. Jadikanlah aku seperti angin yang digoyahkan oleh badai, tetapi tetap menjadi angin yang sepoi-sepoi, agar aku kembali pada ketenangan, agar Engkau memberikan dan menemukan aku sebagai orang yang bersemangat dalam bekerja untuk Engkau saja, seperti halnya Engkau tekun membantu aku. Dan dengan cara ini Engkau dapat mengangkat aku ke tingkat kesempurnaan yang tertinggi, di mana keadilan-Mu dapat mengizinkan belas kasihan-Mu untuk membangkitkan makhluk yang paling duniawi ini, yang paling memberontak, sehingga Engkau dapat menerima jiwaku ke dalam tangan-Mu saat aku menghembuskan nafasku yang terakhir, dan melakukan ciuman damai di mana Engkau tinggal dan memerintah tak terpisahkan dan kekal bersama Allah Bapa dan Putra, Allah Bapa dan Roh Kudus sepanjang segala abad. Amin.
Jadi itulah doa Santa Gertrudis, di mana dia melihat kebaikan Tuhan yang luar biasa dan dia memohon, Tuhan, satukan aku dengan dirimu, jangan pernah engkau berpisah daripadaku, jangan biarkan aku terpisah daripadamu Tuhan. Bahkan sampai ketika aku mengembuskan nafas terakhir, izinkanlah aku mencium engkau, izinkanlah aku tetap bersama engkau dan melihat bagaimana di keabadian engkau bersama Allah Bapa dan Roh Kudus memerintah sepanjang segala abad. Tuhan, izinkanlah juga terjadi padaku seperti yang terjadi pada Santa Gertrudis, bahwa aku pada saat aku meninggalkan dunia ini, aku harus kembali kepada Engkau. Engkau memberikan ciuman damai kepadaku dan mengizinkan aku untuk tetap hidup bersamamu. Amin.